Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa alam anna min ahammil muhimmat hudurus salawati ma'al jamaah, mulazamatus salawati ma'al jamaah. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya yang paling penting dari segala yang penting diantaranya adalah continue melaksanakan sholat berjamaah. Itu bahasa Imam Al-Haddad, ahamil muhimmat. Bukan hanya muhim minal muhimmat, tapi ahamil muhimmat, paling penting dari segala yang penting. Salah satunya adalah melaksanakan terus menerus, continue melaksanakan sholat berjamaah. Waduh, ya, dina hati para kekasih Allah mah sholat berjamaah teh wah nilainya sangat besar, sehingga mereka berani mengorbankan hartanya untuk menambal kerugian sholat berjamaah. Wah ini ngorbankan harta kenambalan kerugian sholat berjamaah, diki paratan, diki tinggalan sholat berjamaah teh diki kungsi urangi paratan sholat berjamaah damang we suri we urang ya. Allahu Akbar. Nah, orang-orang yang bersih hatinya, para aulia Allah seperti itu ya. Jadi usahakan. Nah itu ada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, seorang soleh ahli ibadah, 30 tahun dia sholat berjamaah di shaf awal, tidak pernah tertinggal. Suatu hari dia tertinggal, biasanya di shaf awal jadi shaf kedua. Lalu hatinya ada rasa malu, duh era biasanya orang teh dina sop kahiji aya era ku jelema sagala. Saat itu beliau meyakini, oh ternyata saya sholat 30 tahun di sop awal bukan karena Allah, karena malu, karena manusia. Buktinya saya malu ketika saya tertinggal di sop yang kedua. Akhirnya oleh beliau dikodok 30 tahun teh. Eta mah ngodoan sholat lain karena Allah, lain dosah lain gimana terjadi tegedesah sholatnya lain karena dikodoan. Ayo orang karena Allah nah kira-kira dah. Mata kurang mah masya Allahnya kan orang mah nukudu langkung bari orang berusaha memperbaiki ibadah yang harus betul-betul diperkuat hubungan kita, kecintaan kita dengan para kekasih Allah, bari diperbaiki ibadah orang, bari seperti itu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Di kodoan tah 30 tahun padahal sholatna awal waktu sopna sop kahi bari bener sholatna teh ngan kanyahoan eta sholat lain karena Allah teh geus 30 tahun kakara kapanggih geuningan panyakit teh geuningan lain karena Allah geuningan nembe kapan tah wallah masya. Sebab masuknya penyakit ria ke dalam hati kita itu lebih lembut daripada jalannya kakinya semut yang hitam yang paling kecil di atas batu yang sangat licin. Sehingga kumaha tah sirum nu leutik pisan lempang dina batu nu kacida licin teu karasa kan. Begitu juga penyakit riya masuk ke dalam hati lembut eta kitu karek kanyahoana teh pas 30 tahun. Mudah-mudahannya diselamatkan sadayana, amin. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, artinya orang-orang yang ikhlas mereka merasanya dirinya tidak ikhlas. Orang kalau ikhlas mereka merasanya dirinya tidak ada rasa saya sudah ikhlas, enggak ada, justru yang ada saya ini belum ikhlas. Saking mereka takut ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menganggapnya dirinya belum ikhlas. Itulah orang-orang para kekasih Allah, masya Allah. Nah ini kaum Yahudi ya, ahlul kitab ini kaum Yahudi meminta kepadamu kaum Yahudi ahli kitab agar diturunkan
agar menurunkan engkau kepada mereka akan kitab dari langit sekaligus. Keur ngaririweuh we ieu deui Yahudi mah gawena ngaririweuh. Ya, bukan karena betul-betul untuk mengimani, tapi ini karena menghina, mencemoohkan, mengolok-olok kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marukanan ai nurunkeun Quran teh kumaha kahoyongna kitu, henteu kumaha Gusti Allah. Aya manehna kalaka ngaririweuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah SAW, menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Memang kerjaan Yahudi itu seperti itu. Dulu Nabi Musa alaihissalam diminta oleh mereka. Apa permintaan mereka yang lebih dahsyat daripada diturunkannya Quran sekaligus? Kan Quran itu diturunkan sekaligus tuh dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus 30 juz. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkannya secara bertahap selama 23 tahun kurang lebih ke atas. Nah, ini kaum Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar sekaligus diturunkan seperti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ya menghibur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa Allah katakan, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Maka sungguh mereka kaum Yahudi terdahulu, orang tua mereka dahulu memohon kepada Nabi Musa akan yang lebih besar dari itu permintaan. Apa di antara mereka memintanya? Faqalu arinallaha jahratan. Ya, kata kaum Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami Allah itu secara terang-terangan. Saking, ya itulah kerjaan Yahudi, meminta yang lebih dahsyat. Bukan hanya meminta turun kitab sekaligus 30 juz, bukan, tapi mereka meminta kepada Nabi Musa ingin lihat Allah langsung. Ya, perlihatkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala secara jelas gitu. Akhirnya Allah siksa mereka, fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim, maka Allah siksa mereka dengan sentakan, teriakan atau kematian karena sebab kezaliman mereka, yaitu meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang memang bukan, ya, memintanya ini bukan betul-betul untuk beriman, tapi untuk mencemoohkan, untuk mengolok-olok Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Allah turunkan siksaan. Tsumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atul bayyinat. Kemudian mereka menjadikan, ya, anak sapi akan Tuhan, menyembah kepada anak sapi setelahnya datang kepada mereka penjelasan mukjizat Nabi Musa atas wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti Nabi Musa ini bukti bahwa beliau utusan Allah, dinampakkan, ditembongkeun mukjizat, anggar we maranehna teu iman, kalakah nyembah kana anak sapi. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah, fa'afauna an dzalik, kami Allah memaafkan mereka an dzalika, dari itu dosa. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Ya, tobatnya itu orang yang tidak menyembah kepada pedet, kepada anak sapi, ya, membunuh, memenggal orang yang menyembah pedet. Gitu baheula mah hukuman teh langsung hayek umat Kangjeng Nabi manteu, Masya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhumah, umat yang sangat disayang oleh Allah. Kalau orang dulu itu
Yang menyembah patung dia dihukum. Apa tobatnya? Tobatnya harus dipenggal oleh orang yang tidak menyembah patung, yang tidak menyembah pedet tersebut. Akhirnya dibunuh. Berapa yang terbunuh saat itu? 70.000 orang yang menyembah kepada anak sapi. Mereka bertobat kepada Allah. Nah, tobatnya itu dibunuh. Itu nggak ada tobatnya kayak umat Nabi Muhammad SAW, menyesal, meninggalkan dosa, tidak mengulang lagi. Nggak ada itu. Itu khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami Allah memberi kepada Musa sultanan mubina, penjelasan yang sangat nyata, kekuasaan yang sangat nyata. Akhirnya mereka bertobat dan mereka tunduk kepada Nabi Musa alaihis salam. Nah, ini dari ayat ini kita bisa mengambil contoh ibrah. Tentunya ilmu harus diamalkan, bukan hanya tahu saja, tapi harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, ada undangan. Yang pertama dari Cibabat, insyaallah malam minggu sekarang itu ziarah akbar, haul akbar, ziarah akbar Abu Ya'lan radhiyallahu anhu. Abu Ya'lan ini seorang kekasih Allah, gurunya guru kita, ya. Saya pernah dengar langsung dari Buya kantos nyarios ka Buya sepuh kantos nyarios ka pribados. Buya amah eta Abu Ya'lan teu katingali teu kapanggih salahna. Di antara guru Buya nu teu kapanggih salahna, teu aya kasalahanna. Buya Lon. Padahal didikan beliau, waduh, masya Allah, ya, luar biasa didikan beliau. Tapi kata beliau, kata Buya radhiyallahu anhu, Buya mah di antara guru Buya nu teu kapanggih teu katingali teu kapanggih salahna. Di antawisna Buya Lon radhiyallahu anhu. Jadi beliau betul-betul dididik, ya. Abu Ya sepuh ini betul-betul dididik. Wah, luar biasa pendidikan dari Buya Lon radhiyallahu anhu, ya. Nah, insyaallah acara hawanya, ziarah akbarnya malam minggu sekarang, ya. Besok Sabtu malam minggu. Waktunya ba'da Isya sampai selesai. Kemudian tablik akbarnya, haul akbar tablik akbarnya hari Ahadnya dari jam 7 hingga beres di Masjid Jami Cibabat, ya. Kepada yang tidak ada halangan jamaah sekalian diharapkan untuk bisa hadir. Tadi teh sing aya dina hatena wali Allah, ya. Urang teh butuh karena syafaat wali Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, mudah-mudahan ada di dalam hatinya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan mudah-mudahan acara hawa di mana saja, baik yang di Cibabat atau yang nanti tanggal 25, tanggal 26 haul guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ada dalam kelancaran, ada dalam kesuksesan, ada dalam keselamatan, ada dalam keamanan, dan ada dalam keberkahan, dan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri ummil Quran. Al-Fatihah.